Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang sempat menjadi salah satu calon presiden terkuat pada Pilpres 2024, harus menerima kenyataan pahit kalah dari calon presiden Prabowo Subianto. Meski sempat mendapatkan dukungan yang cukup signifikan, langkah Anies terhenti di tengah jalan setelah perolehan suara yang kurang memadai. Setelah kegagalan di Pilpres, Anies kembali mencoba peruntungannya di Pilkada DKI Jakarta 2024. Dengan pengalaman menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada periode 2017-2022, Anies berharap dapat kembali memimpin ibu kota Jakarta. Namun, perjalanan politiknya tidak semudah yang dibayangkan. Di tengah persiapan pilkada, Anies mendapat pukulan berat. 3 partai besar yang mendukungnya di Pilpres, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS, secara mengejutkan meninggalkannya dan merapat ke kubu rival, Kimplas, yang mengusung Cagup Ridwan Kamil. Keputusan ini membuat Anies berada dalam posisi sulit, mengingat peran partai politik sangat krusial dalam pilkada. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa partai-partai tersebut sengaja meninggalkan Anies Baswedan karena ada campur tangan istana untuk menjegal langkah politiknya. Pengamat politik juga menilai Anies hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas partai-partai tersebut pada masa Pilpres dan Pileg 2024. Setelah banyak partai yang merapat ke koalisi Kimplas, tersisa satu partai yang bisa menjadi harapan Anies Baswedan untuk melangkah maju di Pilkada DKI Jakarta, yaitu PDIP, yang masih belum mengumumkan cagupnya. Anies sempat bertemu dengan para pengurus PDIP, berharap ada kemungkinan untuk mendapatkan dukungan. Sayangnya, harapan Anies tidak terwujud. PDIP akhirnya memilih untuk tidak mengumumkan nama Anies sebagai cagup mereka. PDIP mengumumkan Pramono Anung sebagai calon gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini membuat publik bertanya-tanya dengan keputusan PDIP, mengingat elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi di DKI Jakarta jika dibandingkan dengan Pramono Anung. Lagi-lagi isu berhembus bahwa PDIP tersandera oleh istana, sehingga PDIP tidak berani mencalonkan seorang Anies Baswedan. PDIP yang masih melihat potensi Anies Baswedan menawarkan kesempatan baginya untuk menjadi cagup di Pilkada Jawa Barat. Sebuah langkah yang tentunya menarik perhatian banyak pihak, mengingat Jawa Barat merupakan basis utama PKS yang mengusung Ahmad Syahiku sebagai cagup. Selain itu, masih ada tokoh populer Deddy Mulyadi yang juga maju sebagai cagup diusung oleh Partai Golkar dan Gerindra. Para pengamat politik membaca langkah PDIP yang menawarkan Anies untuk maju di Pilkada Jawa Barat sebagai strategi politik untuk memecah suara PKS, mengingat banyak simpatisan PKS yang menjadi pendukung Anies. Meski tawaran ini cukup menggiurkan, pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada Jawa Barat, Anies secara mengejutkan menolaknya. Alasan dibalik penolakan ini masih menjadi tanda tanya besar, namun banyak yang berspekulasi bahwa Anies ingin menjaga konsistensi politiknya. Sejumlah pihak mengapresiasi langkah politik Anies, mengingat kuatnya pengaruh politik istana dalam kontestasi pilkada serentak, khususnya untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Demikian perjalanan politik Anies Baswedan selama Pilpres dan Pilkada 2024 terakhir. Menarik untuk kita simak bagaimana langkah politik Anies Baswedan setelah gagal di Pilpres dan Pilkada. Apakah ini akhir dari karir politiknya? Atau justru awal dari sesuatu yang baru? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.